Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis, 20 Juni 2024, Pekan Biasa ke-11. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Putra Sirak, bab 48, ayat 1 sampai dengan 14. Dahulu kala tampilah Nabi Elia bagaikan api. Sabdanya membakar laksana obor. Dialah yang mendatangkan kelaparan atas orang Israel, dan karena geramnya, jumlah mereka dijadikannya sedikit. Atas firman Tuhan, langit dikunci olehnya, dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hai Elia, dengan segala mukjizatmu. Siapa dapat memegahkan diri sama dengan dikau? Orang mati kau bangkitkan dari alam arwah, dan dari dunia orang mati, dengan sabda yang maha tinggi. Raja-raja kau turunkan sampai jatuh binasa, dan orang-orang tersohor kau jatuhkan dari tempat tidurnya. Teguran kau dengar di gunung Sinai, dan di gunung Horeb, keputusan untuk balas dendam. Engkau mengurapi raja-raja untuk menimpakan balasan, dan nabi-nabi kau urapi menjadi penggantimu. Dalam olah angin berapi engkau diangkat, dalam kereta dengan kuda-kuda berapi. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus, dan mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat dikau, dan yang meninggal dalam kasih, sebab kami pun pasti akan hidup. Elia ditutupi dengan olah angin, tetapi Elisa dipenuhi dengan rohnya. Selama hidup, Elisa tidak gentar terhadap seorang penguasa, dan tidak seorang pun menaklukkannya. Tidak ada sesuatu pun yang terlalu ajaib baginya. Bahkan dikubur pun, jenazahnya masih bernubuat. Sepanjang hidupnya, ia membuat mukjizat, dan malah ketika meninggal, pekerjaannya menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 6, ayat 7 sampai dengan ayat 15. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Lagi pula ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu pikirkan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu kamu harus berdoa begini: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Namun jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah ada resep mujarab bahwa rumusan kalimat yang dapat memastikan bahwa doa kita akan dikabulkan sesuai permintaan kita? Rasanya tidak ada.
Karena doa bukan mantra, melainkan ungkapan hati kepada Tuhan. Yesus sendiri mengatakan bahwa keliru apabila kita menyangka doa kita dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Bahkan ia menyebut bahwa kebiasaan seperti itu adalah milik orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tentu ketika kita berdoa, kita mengharapkan Tuhan mengabulkannya. Akan tetapi itu baru satu sisi dari sebuah doa. Dalam doa diperlukan keberanian untuk berserah pada kehendak Tuhan. Hal itu menjadi sulit diterima ketika kita berada di tengah situasi sulit dan terdesak. Nabi Elia juga pernah mengalami situasi krisis semacam itu. Ia mencari Tuhan, namun tak kunjung menemukannya. Akan tetapi ia tetap setia sampai akhir. Dan ada saja jejak-jejak kehadiran Tuhan yang akhirnya menuntun sang nabi dalam berbagai perjuangan hidupnya. Rahmat semacam itu bukan hanya dianugerahkan kepada orang suci atau nabi, melainkan kepada setiap orang yang mau tetap berani menyerahkan seluruh pergumulannya dalam penyertaan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, betapa sering kami keliru berdoa. Ajarilah kami senantiasa berdoa seturut kehendak-Mu, agar kami pun mengenal apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.